lihat bagaimana penganiayaan terjadi di Yerusalem. Bermula dengan pembunuhan Stefanus ini. Lalu terjadi penganiayaan. Setelah penganiayaan itu, para pengikut Yesus banyak yang meninggalkan Yerusalem. Mereka tersebar di seluruh wilayah di Yudea dan kemudian juga ke Samaria. Nah, mereka pergi sebagai orang yang terusir dari Yerusalem. Tetapi yang kemudian terjadi, mereka bukan hanya pergi sebagai seorang pelarian, tetapi mereka pergi juga membawa berita tentang Yesus. Mereka memberitakan nama Yesus ke wilayah, ke kota-kota yang ada di Yudea dan di Samaria. Nah, kemudian ada jemaat, ada banyak pengikut Yesus di Yudea. Jadi kemudian mereka memberitakan Injil, dan kemudian Petrus itu berkeliling untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di Yudea itu. Nah sekarang Bapak Ibu begini, silahkan membuka dulu peta Palestina pada zaman Perjanjian Baru atau pada zaman Tuhan Yesus. Silahkan membuka petanya. Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Kemudian begini, saya mengulang-ulang mengajak Bapak Ibu untuk membuka peta, semoga makin lama makin hafal dengan peta ini. Ya. Di Palestina pada zaman Tuhan Yesus, silahkan ke bagian utara dulu. Bapak Ibu tolong cari wilayah Galilea. Kemudian dari Galilea silahkan ke selatan dan cari Samaria. Terus ke selatan dan cari wilayah Yudea. Jadi ini 3 wilayah yang perlu masuk di memori kita. Nggak usah pakai mengingat, nggak usah pakai menghafal. Tetapi kalau terus berulang-ulang dibuka, ya lama-lama akan ingat semua. Ada 3 wilayah, Yudea, Samaria, dan Galilea. Yesus memberitakan kerajaan Allah itu di Galilea. Ya. Kemudian lihat di Galilea itu ada kota Nazaret, Kana, Nain. Ya. Kemudian Yesus menjelang kematiannya pergi ke Yudea. Kemana? Yudea itu satu wilayah. Di wilayah Yudea ini ada banyak kota. Nah, yang tolong diperhatikan ada Yerusalem, kemudian Bethlehem, ada Yeriko, Betania, Emmaus, gitu ya. Nah, berikutnya di wilayah Yudea, Bapak Ibu tolong cari kota Yope. Cari kota Yope. Kemudian dari Yope silahkan menyusuri pantai ke arah utara. Lalu cari kota Kaisarea. Ya, jadi mula-mula Injil diberitakan hanya di kota Yerusalem. Setelah penganiayaan, para anggota jemaat Yerusalem banyak yang meninggalkan kota itu, ya. Kemudian mereka memberitakan Injil di kota-kota yang ada di wilayah Yudea. Ya. Kemudian Petrus dalam beberapa kesempatan dia pergi meninggalkan Yerusalem lalu mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di wilayah Yudea. Nah, yang kita lihat di dalam cerita ini nanti, Petrus sedang berada di Yope. Perhatikan Yope, dan kemudian perhatikan juga rumah Kornelius itu adanya di Kaisarea.
Ya, begitu mengingatnya. Catatan kecil, kalau Bapak Ibu mengamati peta ini, ada 2 kota Kaisarea. Yang di pinggir laut, Kaisarea. Kemudian silahkan ke wilayah Galilea, masuk wilayah Galilea ya. Lalu nyebrang sungai Yordan, dan kemudian cari di situ kota Kaisarea Filipi. Jadi ada 2 kota Kaisarea. Nah, karena ada 2, untuk membedakannya begini. Di wilayah Galilea, itu namanya Kaisarea Filipi. Sedangkan yang di tepi laut, namanya ditambahi Kaisarea Maritima. Nah, biasa dengan kata maritim kan. Jadi Kaisarea Filipi dan Kaisarea Maritima. Di Kaisarea yang di tepi laut ini, kita pernah lihat ada diakon siapa yang tinggal di situ? Diakon siapa yang pernah tinggal di situ? Masih ingat? Stefanus. Stefanus mati, dibunuh di Yerusalem. Teman Stefanus. Waktu itu Pak, iya Filipus. Waktu itu Pak Agus bertanya, dari mana tahu kalau ini Filipus diakon rasul, gitu kan ya? Nah, kemudian sekarang kita lihat ceritanya, kita lihat kisah bab 10. Kisah bab 10. Baik, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi jelas dia bukan orang Yahudi ya. Yahudi, dan kemudian dia punya pangkat di kemiliteran Roma. Kemudian ada keterangan begini, dia punya perhatian kepada orang-orang Yahudi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Maksudnya, ia memperhatikan orang-orang Yahudi dan kemudian menaruh perhatian kepada Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi kita juga bisa mengatakan, ini tunggu dulu, penganut agama Yahudi mungkin ya. Tetapi bukan orang Yahudi. Orang Yahudi menunjuk kepada bangsa sekaligus agama. Kalau orang Yahudi, ya orang yang berbangsa Yahudi dan beragama Yahudi. Tapi yang kita lihat ini bukan bangsa Yahudi asalnya. Dia orang asing. Tetapi dia menganut agama Yahudi dan menyembah Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Nah, kemudian perhatikan senantiasa berdoa kepada Allah ya. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Jadi malaikat itu masuk ke rumah dan memanggil namanya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Bapak Ibu, tolong amati, tolong perhatikan, kita belajar soal doa. Kita tidak menemukan kalimat, Cornelius, doamu sudah dikabulkan. Kita tidak menemukan Cornelius meminta sesuatu. Yang kita lihat, perhatikan, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Allah memperhatikan engkau. Dan apa yang akan dilakukan oleh Allah?
setelah memperhatikan semua yang dilakukan oleh Cornelius, nah, tunggu dulu. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Jadi sebagai bentuk ungkapan bahwa doa Cornelius sampai kepada Allah, Allah menjawab doanya dengan cara seperti ini. Suruh orang untuk pergi ke Yope, cari rumah seorang yang bernama Simon. Orang ini bekerja sebagai penyamak kulit. Nah, kalau di zaman dulu nggak perlu pakai GPS, tapi kalau masuk ke satu kota cari orang yang menyamak kulit, nah, bisa ketahuan di mana bisa didapatkan. Nah, kemudian di rumah itu kamu cari seorang yang bernama Simon alias Petrus. Nah, kemudian untuk apa? Cuman begitu aja perintah malaikat. Karena lihat kalimat berikutnya. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnyalah 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Bapak Ibu belum kejawab ya, untuk apa Cornelius harus mencari Petrus? Tidak dijelaskan. Nanti baru akan menjadi jelas. Tapi perintahnya cuma suruh orang nyari Simon Petrus. Jemput. Suruh dia atau bawa dia ke rumahmu. Nah, kemudian ya kita lihat Cornelius itu seorang perwira. Jadi dia punya bawahan yang dengan mudah dia beri perintah. Dan nggak tanggung-tanggung yang disuruh kan. Perhatikan berapa orang yang disuruh, 2 orang hamba, kemudian disertai dengan 1 orang prajurit. Ya, kemudian mereka berangkat ya. Sekarang kita beralih ke rumah si penyamak kulit, kita lihat apa yang dilakukan oleh Simon. Ayat 9, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Silahkan mengingat kembali tentang bentuk rumah orang Yahudi, ya, tidak ada genting, tetapi atap itu dibuat seperti kalau dalam rumah modern seperti dak gitu ya. Bapak Ibu bisa mengingat apa yang terjadi dengan Daud ketika habis tidur siang dia jalan-jalan di atas sotoh rumah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi rumah tidak pakai genting, tapi rumah dibuat atau atap rumah dibuat keras datar. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat ketika ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh untuk menemui Yesus dalam satu rumah, mereka membongkar atap ini. Nah, kemudian lihat Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa. Ini ada gangguan ini ya. Ayat 10. Ia merasa lapar dan ingin makan. Waktu berdoa merasa lapar. Ini nggak enak itu kan. Coba Bapak Ibu ingat-ingat ketika Bapak Ibu berdoa terus perut bunyi. Berasa lapar. Agak sulit konsentrasi jadinya. Hati sudah beralih dari surga pindah ke piring. Dari surga pindah ke ruang makan. Nah, dalam situasi yang seperti ini, lihat. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi.
Agak sulit menjelaskan situasi ini karena tidak semua orang pernah mengalaminya. Tetapi Bapak Ibu silahkan membayangkan Petrus masuk dalam suasana doa yang begitu dalam, begitu khusyuk, dia begitu dalam berdoa dan seolah-olah dia berhadapan dengan surga, begitu saja menjelaskannya ya. Nah, kemudian lihat, tampak olehnya langit terbuka. Langit kok terbuka? Ini kembali ke pemahaman zaman kuno. Ketika Yesus dibaptis, langitnya sobek. Langit terkoyak, lalu roh turun. Langit digambarkan seperti benda yang keras, kubah dari materi yang keras. Dan lihat, langit terbuka. Lalu ada kain lebar. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Di film ini nggak muncul ya. Ya, yang itu diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat. Binatang menjalar dan burung. Kebayang nggak kainnya selebar apa? Karena di dalam kain itu ada berbagai jenis binatang berkaki empat. Ada sapi, ada kambing, ada babi. Ya, ya, silahkan membayangkan kainnya gede sekali ini pasti. Kemudian ayat 13, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah, ketahuan kan, binatang berkaki empat yang dipandang haram apa? Babi. Petrus diminta untuk nyembelih babi. Dan Petrus menjawab, tidak mau, aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Bapak Ibu sudah tahu kan jadinya sekarang, Petrus belum pernah merasakan enaknya daging babi. Ya. Jadi Petrus menolak untuk mengambil makanan, menyembelihnya lalu memakannya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ada penglihatan, lalu ada penjelasan. Ada penglihatan, ada kata-kata. Kata-kata yang dimaksudkan, yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kamu nyatakan haram. Bapak Ibu bingung kan? Nah, lihat ayat 16. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, sekarang begini. Jadi yang datang tadi itu babi beneran apa enggak? Binatang berkaki empat sungguhan atau tidak? Bukan. Kenapa? Ini penglihatan. Tapi ngomong-ngomong, Bapak Ibu bisa membayangkan sebuah penglihatan atau tidak? Penglihatan itu kayak apa? Kalau mau tahu penglihatan seperti apa, tidak semua pernah dapat penglihatan ya. Tapi pada umumnya orang pernah bermimpi kan. Orang yang sedang bermimpi itu mata terpejam. Umumnya badan terbaring. Tapi dengan mata yang terpejam, waktu Bapak Ibu bermimpi, Bapak Ibu melihat kan? Waktu mimpi itu melihat apa enggak? Bapak Ibu mimpi apa? Ketika kita bermimpi, kita melihat. Padahal mata tertutup. Jadi kita melihat tanpa menggunakan mata.
Nah, itu mimpi. Kalau penglihatan, silahkan membayangkan Bapak Ibu mengalami hal yang sama, tetapi bukan dalam keadaan tidur dan mata terpejam, tetapi dalam keadaan biasa, mata melek dan kita tidak sedang tidur. Itu yang dimaksud penglihatan. Silahkan membayangkan karena tidak semua pernah mengalami. Petrus sedang dalam doa dan dia melihat itu. Nah, kemudian penglihatan yang dimaksudkan itu bukan urusan makanan. Karena apa? Itu sesudah penglihatan itu dilihat oleh Petrus, dan kemudian lihat semuanya terangkat ke langit lagi. Petrus bingung sebagai orang Yahudi yang dia pikirkan tentang makanan. Lihat ke ayat 17. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Dia berpikir sebagai orang Yahudi, ini kan ngomong makanan, diminta makan makanan haram, dia nggak mau. Tapi ini terjadi penglihatan yang seperti ini, apa artinya ini? Nah, kemudian, sementara itu telah sampai di muka pintu, orang-orang yang disuruh oleh Kornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus menumpang di rumah itu? Utusan Kornelius sampai di rumah Simon dan kemudian bisa bertemu dengan orang yang mereka cari. Ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Masih dalam suasana doa tadi, lihat, roh datang, dan kemudian bicara kepada Petrus, ngasih tahu, ada 3 orang mencari engkau. Ya, aku yang menyuruh mereka kemari. Nah, kemudian perhatikan roh. Ya, perhatikan roh ini. Tolong kembali Bapak Ibu ke Kisah bab 1. Kisah para Rasul bab 1. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di bab 2, roh yang dijanjikan oleh Yesus itu betul-betul datang kepada para rasul. Nah, sejak itu roh membimbing para rasul dan para diakon serta para pengikut Yesus yang lain. Nah, misalnya sekarang begini, silahkan Bapak Ibu ke Kisah bab 8. Kisah bab 8 ya. Lihat ke ayat 29. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, Roh Kudus membimbing para rasul, membimbing para diakon, membimbing para pengikut Yesus, para anggota gereja. Yesus sudah naik ke surga. Tetapi kalau membaca Injil Yohanes, Tuhan Yesus sudah berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, dalam Kisah para Rasul, Bapak Ibu menemukan
peran roh itu digambarkan begitu nyata, begitu konkret. Petrus sedang berdoa, lalu Petrus dikasih tahu, tuh di bawah ada orang yang menunggu kamu, mereka mencari kamu. Sekarang kembali ke kisah bab 10 ya. Silahkan sekarang ke ayat 20. Ini masih kata-kata roh kepada dia. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Orang ini datang untuk menjemput kamu. Ikuti mereka. Ya, jangan bimbang. Aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatanganmu? Nah, mereka, utusan Kornelius menjawab, Kornelius ayat 22, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Jadi mereka hanya mengatakan, Kornelius menyuruh kami menjemput engkau. Tujuannya apa? Di rumah Kornelius nanti engkau, manggilnya gimana ya? Masa Romo Petrus gitu ya? Engkau datang, lalu katakan apa yang harus kamu katakan. Nah, kemudian lihat ayat 23. Malam itu mereka menginap. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Nah, kemudian pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Tunggu dulu, Bapak Ibu, kalau mengingat peta dan memperhatikan dua kota tadi, Yope dan Kaisarea, itu kelihatannya nggak jauh ya. Tapi rupanya ini harus menginap ya. Ya untuk ukuran sekarang mungkin nggak jauh, tapi mengingat medan bisa jadi, kemudian per model kendaraan yang digunakan pada waktu itu, jadi perjalanan menjadi tampak jauh. Kemudian sampai di Kaisarea kan, Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ini orang ini yakin sekali kalau Petrus bakal datang. Dan dia tidak sendirian, saudara-saudaranya dipanggil, sahabat-sahabatnya dipanggil. Sehingga ketika Petrus datang, ada banyak orang di rumahnya. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Nah, Bapak Ibu tadi melihatnya di film. Kenapa kok Kornelius sampai mau menyembah Petrus? Silahkan membayangkan begini, orang ini ditunjuk oleh malaikat yang menjumpai dia. Kalau sampai malaikat yang menunjuk dia, menyuruh dia, ini pasti bukan orang biasa. Dan amati, dia seorang perwira. Kesadaran akan atasan dan bawahan di antara para tentara, dari zaman dulu sampai sekarang, sangat hebat kan. Tahu menempatkan diri. Nah, yang kita lihat, Kornelius ya tersungkur mau menyembah. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan mereka, ia masuk dan mendekati, banyak orang sedang berkumpul. Nah sekarang Bapak Ibu amati ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Kornelius dikatakan tadi di awal sudah biasa bergaul dengan orang Yahudi, ya, beribadah kepada Allah orang Yahudi,
Dan karena itu, dia tahu kebiasaan orang Yahudi. Tidak gampang bagi orang Yahudi masuk ke rumah orang lain. Tidak masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Bahkan ada larangan untuk itu. Bapak Ibu kalau membaca Injil, Bapak Ibu akan menemukan beberapa contoh. Misalnya ketika membaca Injil Yohanes ya, ketika Yesus diadili, kemudian itu dilakukan di istana atau di tempat Pilatus ya. Para pemuka Yahudi yang membawa Yesus kepada Pilatus nggak mau masuk. Mereka ada di luar. Kenapa? Masuk ke rumah orang bukan Yahudi itu hanya akan membuat mereka najis. Gambaran kasarnya ya, masuk ke rumah orang asing itu sama dengan masuk kandang babi atau kandang anjing. Sama-sama membuat orang menjadi najis. Itu orang Yahudi berpikirnya begitu. Tetapi lihat kalimat berikutnya. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Allah telah menunjukkan kepadaku. Menunjukkan apa? Aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Tolong lihat ke ayat 15 Bapak Ibu. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bagian ini. Urusannya bukan soal makanan. Ya. Urusannya bukan soal makanan. Penglihatan yang diterima oleh Petrus bicara tentang orang Yahudi dan bukan Yahudi. Orang Yahudi memandang orang asing itu najis, bergaul dengan orang asing itu membuat mereka najis. Tetapi lihat, Allah menunjukkan yang menurut Allah halal, jangan pernah kamu katakan haram. Dengan cara seperti ini tadi, lihat Bapak Ibu, Tuhan atau roh di sini ya, melalui rohnya, mengantar Petrus ke rumah seorang yang bukan Yahudi. Ayat 29. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Kalau baru pertama kali mendengar, Bapak Ibu mungkin akan bertanya, kok sudah tahu ada jamnya? Itu arlojinya model apa? Nah, kita kan nanti saja kalau diperlukan diskusi ini saya akan sampaikan, tapi kalau enggak, saya enggak perlu sampaikan ini. Tapi mereka sudah punya hitungan waktu. Ya. Jadi jam 3 petang, Kornelius sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang yang berdiri di depanku, pakainya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Diulang lagi ya, jadi yang disampaikan oleh Kornelius tadi. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ya, sedang menumpang di rumah Simon seorang penyamak kulit. Ayat 33. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Jadi yang dikatakan oleh malaikat kepada Filipus tadi, benar. Kornelius mengikuti kata-kata malaikat, dan sekarang dia melihat Petrus datang, dan Kornelius melihat bahwa Petrus datang dengan senang hati. Nah, Bapak Ibu silahkan mengamati, kalau ada orang bertamu ke rumah Bapak Ibu, semua orang yang bertamu ke rumah Bapak Ibu mukanya menyenangkan, mukanya senang, atau ada yang sedih?
Atau yang ada yang sebenarnya nggak pengen datang ke rumah Bapak Ibu waktu itu. Dan Bapak Ibu mengamati dan sengaja atau tidak ngelihat kan. Dan ketika melihat Bapak Ibu bisa merasakan kan orang ini senang apa enggak ketika datang. Nah, kemudian lihat Cornelius merasa Petrus datang dengan gembira. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Jadi mereka, ini Cornelius dan keluarganya, mau mendengar Petrus bicara. Bicara apa? Terserah. Kok terserah? Terserah apa yang diperintahkan Allah kepada Petrus. Cornelius tahu apa yang mau diomongkan? Enggak tahu. Pokoknya terserah Allah mau bicara apa melalui Petrus. Nah, kemudian saya akan membacakan dengan cepat saja apa yang dikatakan oleh Petrus kepada seluruh isi atau seisi rumah Cornelius. Nanti ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, dan barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, sekarang kita amati beberapa hal dalam khotbah yang disampaikan Petrus di rumah Cornelius ini. Dimulai dengan pernyataan bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah berkenan kepada siapapun dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran. Jadi yang membedakan orang di hadapan Allah bukan soal suku, bukan soal bangsa. Apa artinya bangsa atau suku di hadapan Allah? Enggak ada. Yang membedakan orang satu dengan yang lain di hadapan Allah itu adalah sikap takut akan Allah. Dan sikap takut akan Allah itu tampak di dalam perbuatan. Nah, kemudian lihat kata-kata kata-kata Petrus yang berkaitan dengan Yesus. Diceritakan secara ringkas kehidupan Yesus ya. Dan kemudian tolong amati ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem.
Mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Siapa mereka? Sudah jelas, orang Yahudi, terutama para pemuka agama Yahudi. Mereka membunuh Yesus, menggantung dia di kayu salib. Tapi lihat ayat 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah. Kemudian Allah berkenan bahwa Yesus menampakkan diri. Kepada siapa? Kepada para murid. Penampakan diri Yesus sudah kebangkitan, itu membuktikan bahwa Yesus yang dibunuh itu benar-benar sudah bangkit. Kemudian, sekarang lihat ke ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dia adalah, ini Yesus ya, yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang yang hidup dan orang yang mati. Perhatikan kata hakim. Peran hakim dalam pengertian umum adalah menentukan, memutuskan orang ini bersalah atau tidak dalam sebuah pengadilan. Nah, Yesus adalah hakim. Yang diadili adalah orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati. Untuk apa? Kalau orang mati diadili untuk apa? Tinggal menunggu kelanjutannya. Dan ini sudah biasa dibicarakan di dalam Injil, dalam surat-surat juga. Kalau di dalam Injil, kerajaan surga atau kerajaan Allah. Di Injil Yohanes ada kehidupan kekal. Yesus itu hakim. Orang yang hidup, orang yang mati akan dilihat oleh Yesus. Dan Yesus akan memutuskan orang ini layak masuk ke dalam kerajaan Allah atau tidak. Tolong amati Bapak Ibu kuasa yang diterima oleh Yesus. Dia adalah orang yang punya kuasa untuk memutuskan, menentukan apakah orang itu layak masuk dalam kerajaan surga atau tidak. Kemudian perhatikan ayat 43, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa. Nah, ketahuan apa yang harus dilakukan supaya orang bisa masuk dalam kehidupan kekal, supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Percaya kepada Yesus. Kalau orang percaya kepada Yesus, dirinya akan dibersihkan dari dosa, dan dia akan dipandang layak untuk masuk dalam kehidupan kekal. Nah, kemudian lihat reaksi atau apa yang terjadi setelah itu, ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, nama lain untuk orang Yahudi, yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, yang kita lihat sekarang, Roh Kudus turun atas orang-orang bukan Yahudi. Ya, kalau kita mengamati keseluruhan kisah para rasul, maka Bapak Ibu bisa melihat ini untuk pertama kalinya Injil Kristus diberitakan kepada orang bukan Yahudi. Tentang sida-sida dari Ethiopia masih ada diskusi lebih lanjut, tetapi yang seringkali menjadi poin pemberitaan keluar dari lingkup Yahudi, kita lihat dalam peristiwa Cornelius ini. Cornelius dan keluarganya mendengar berita tentang Yesus, ya. Kemudian
Roh Kudus turun atas mereka. Bapak Ibu langsung bisa tahu. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Petrus tentang Yesus, mereka percaya kepada pemberitaan Petrus. Lalu Roh Kudus turun atas mereka. Perhatikan, orang percaya, anggota jemaat, pengikut Yesus, ya, dari golongan berzona, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus, seperti Petrus, mereka menyertai Petrus, mereka terheran-heran. Selama ini mereka belum pernah melihat Roh Kudus turun ke atas orang-orang bukan Yahudi. Mereka heran. Dan kemudian yang mereka lihat sebenarnya apa? Apa buktinya kalau mereka melihat Roh Kudus datang? Ayat 46. Berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Boleh nggak dibaptis? Mau bilang nggak boleh, Roh Kudus saja turun atas mereka. Masa kita tidak mau membaptis mereka? Nah mungkin. Lalu yang menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu, begini, Petrus dengan jelas mengalami hal seperti ini dalam pemberitaan Injil. Tetapi ini sesuatu yang baru. Seorang Roma, kepala perwira pasukan Italia, menjadi percaya kepada Yesus, menerima Roh Kudus, dan karena Roh Kudus sudah hadir dalam diri orang-orang ini, Petrus tidak mungkin menolak untuk membaptis mereka. Ingat kembali tentang penglihatan. Yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Allah tidak membedakan orang dari bangsa manapun. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Nah, nanti dalam perjalanan berikutnya, Bapak Ibu, ini menjadi masalah. Bagaimana masalahnya? Para pengikut Yesus itu awalnya semuanya adalah orang Yahudi. Semuanya orang Yahudi. Sehingga tidak ada soal, ingat kembali dalam pembicaraan kita di awal ya, para pengikut Yesus waktu di Yerusalem itu pergi ke Bait Allah, berdoa seperti orang Yahudi lainnya. Tapi mereka berkumpul di rumah-rumah untuk bertekun dalam pengajaran para rasul, kemudian untuk makan bersama dan merayakan Ekaristi. Pemberitaan Injil kemudian dilakukan kepada orang-orang Yahudi di tempat-tempat lain. Dan kemudian yang kita lihat dalam perikop ini, Roh menuntun Petrus untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, orang Yahudi yang lain yang tidak mengalami seperti yang dialami Petrus, sulit menerima. Bagaimana mungkin orang bukan Yahudi menjadi percaya kepada Yesus? Konsekuensinya adalah kita yang orang Yahudi harus bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Itu berarti kita akan menjadi najis. Sebagian orang yang mengalami seperti Petrus, menerima orang Yahudi bisa, orang bukan Yahudi bisa, silahkan menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi orang-orang yang lain keras, mereka tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Atau kalau mau menjadi pengikut Yesus, mereka harus jadi Yahudi dulu. Pembicaraan seperti ini kita akan lihat nanti di pertemuan yang berikut. Sebelum saya sampaikan beberapa hal untuk refleksi, Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Ini ceritanya sederhana,
Tetapi sebenarnya kalau kita membaca keseluruhan kisah para rasul, cerita ini punya peran penting. Pentingnya apa? Peralihan dari pemberitaan Injil hanya kepada orang Yahudi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Silakan. Ya, Pak Seto. Ya, silakan. Tanya Pak Seto. Agak moderator atau langsung? Hal ini menjadi apa ya? Menjadi penting bagi langsung Pak Seto. Ya, silakan. Halo. Iya. Berarti hal ini boleh dikatakan perdana dan punya dampak landasannya di sini ya, pada saat kemudian hari yang pengajarannya nanti baru akan Mas Seto kasih tahu di minggu depan misalnya. Tapi ini sebetulnya kejadian Cornelius ini berarti perdana bahwa orang yang bukan Yahudi atau dia sebagai orang Romawi jadi pengikut Yesus dan dibaptis. Itu intinya ya Pak Seto. Iya, jadi itu apa titik di mana pemberitaan Injil tidak melulu hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang bukan Yahudi juga. Nanti Paulus harus berjuang keras untuk soal seperti ini. Nah, nanti ada juga soal yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang Galatia. Iya, silahkan yang lain lagi. Pak Seto, ada terusannya dikit sekali. Berarti ini akan pengaruh juga kalau lihat di peta tentang persebaran dan secara politis situasi saat itu dan akan datangnya ya. Bentar, ini suaranya gimana? Bagaimana? Halo Pak Seto. Suaranya bumi itu ya. Terakhir berarti situasi ini ketika kita melihat kembali di peta tadi itu pasti apakah akan berpengaruh juga secara politis dan juga tercampur kepada situasi apa ya kepercayaan agama pada saat ini dan ke depan gitu ya Pak, terkait pada penyebarannya sesuai peta yang tadi. Ya. Nanti akan ketemunya begini. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, bumi itu ujungnya di mana? Nah, kalau membaca kisah para rasul secara menyeluruh, ujung dari kisah para rasul, bagian akhir dari kisah para rasul, itu adalah pemberitaan Injil di kota Roma. Jadi berita tentang Yesus pada akhirnya sampai ke Roma. Tapi dalam perjalanan berikutnya, enggak cuma sampai Roma. Kalau membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma, ya, surat kepada Roma, Paulus itu niatnya juga pergi memberitakan Injil ke Spanyol, memberitakan Yesus, bukan nonton sepak bola ya. Jadi sudah punya niat untuk ke Spanyol. Berita tentang Yesus, ya, memang penyebarannya dikatakan dari Yerusalem, kemudian masuk ke Yudea, Samaria, terus nanti akan sampai ke Roma, dan dari Roma akan menyebar melebih luas lagi. Itu yang dimaksudkan. Terima kasih Mas Seto. Ya, mari. Terima kasih. Seto tanya Kak Seto. Iya, silakan. Yang dimaksud setelah mendengarkan khotbah Paulus tadi, orang-orang Cornelius, pengikut Cornelius yang bukan Yahudi mendapat karunia Roh Kudus itu bisa dilihat karena dia berbahasa roh. Itu bahasa roh yang seperti apa ya Kak Seto? Apa seperti para rasul waktu menerima Roh Kudus atau bagaimana? Terima kasih. Ibu silahkan melihat di teksnya dulu. Lihat ke ayat 46. Yang kita lihat, mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya. Yang kita lihat dalam
diri para rasul waktu Pentakosta, Roh Kudus menolong mereka untuk berbicara kepada orang banyak dari latar belakang bahasa yang berbeda, tapi semua mengerti. Ibu silakan mengamati para rasul itu kemudian berbicara dalam bahasa asing yang dimengerti oleh orang-orang yang dari negeri dan bahasanya berbeda tadi. Nah, yang kita lihat dalam peristiwa di rumah Kornelius, mereka berbahasa roh dan bahasa yang mereka gunakan itu untuk memuliakan Allah. Lalu kita menemukan Bapak Ibu ada dua jenis gitu ya. Jadi yang dialami oleh para rasul membuat mereka bisa memberitakan Injil kepada bangsa dan bahasa yang berbeda. Dan kita lihat di rumah Kornelius, berbahasa roh untuk memuliakan Allah. Jangan minta saya untuk memberi contoh bahasa roh. Karena bahasa roh itu bukan seperti kita kursus bahasa. Nanti minta terjemahannya lagi. Kalau begini ini bahasa rohnya apa? Nggak ketemu. Nah, roh yang dicurahkan ke dalam diri kita itu bisa menggerakkan, mendorong kita untuk memuliakan Allah dengan bahasa yang kita tidak pahami. Karena bahasa yang digunakan bukan bahasa manusia. Begitu, Ibu. Di chat ada yang bertanya juga Pak dari Bu Aryani ya. Apakah bahasa roh itu seperti komunitas karismatik? Biasanya suka berbahasa roh juga. Iya, tapi jangan dibatasi hanya karismatik. Bahasa roh diterima oleh siapapun yang dikehendaki Tuhan. Dalam gerakan karismatik, karunia berbahasa roh itu memang mendapatkan perhatian, mendapatkan tempat. Tapi sekali lagi, kelompok ini tidak bisa dikatakan dalam tanda kutip ya, pemilik bahasa roh atau satu-satunya kelompok yang menerima karunia bahasa roh. Kalau Tuhan menghendaki dan Bapak Ibu juga betul-betul mengharapkannya, Bapak Ibu juga akan bisa mendapatkannya. Dan tujuannya satu, untuk memuliakan Allah. Bukan untuk gagah-gagahan. Saya jadi orang Katolik nomor 1, iman saya sudah jelas terbukti karena saya sudah menerima bahasa roh. Nah, tunggu dulu. Di antara semua yang mengikuti Yesus, ya, di antara semua yang mengikuti Yesus, Bunda Maria tidak saya masukkan. Siapa yang lebih tinggi daripada para rasul? Nggak ada kan? Tapi di antara para rasul, ada yang menjadi lebih jelek dari semua? Yudas. Yes. Jadi, kalau kita menerima karunia untuk berbahasa roh, ingat saja, Tuhan memberikan karunia ini kepada saya supaya saya memuliakan Allah. Kalau saya menggunakan karunia ini untuk menilai diri saya lebih dari yang lain, bahasa roh, kalau begitu menjadi sumber kesombongan. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi? Orang mati diadili supaya bisa ditentukan layak masuk surga atau tidak. Kalau orang hidup, kenapa diadili? Pertanyaannya minta maaf agak terlambat karena Bapak Ibu sudah mengucapkan syahadat sejak lama kan? Kredo. Yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk
mengadili orang hidup dan yang mati. Yang dimaksudkan itu gini, dalam pemahaman awal di dalam gereja, Tuhan Yesus itu akan segera datang untuk kedua kalinya ya. Awalnya dulu mereka begitu yakin Tuhan Yesus akan segera datang. Dan ketika Tuhan datang, masih ada banyak orang yang hidup, tapi sebagian sudah mati. Tuhan datang sama dengan kiamat, maksudnya. Akhir zaman. Jadi ada yang ketika Tuhan datang masih hidup, ada yang sudah mati. Yang sudah mati akan dihidupkan lagi. Untuk apa? Diadili. Ditentukan siapa yang layak untuk tinggal di surga. Ya, sinyalnya sepertinya. Putus Pak Seto. Yes. Ya Pak, sempat berhenti sebentar. Ya, kalau saya sudah melihat wajah Bapak Ibu itu diem saja, gitu, nggak gerak. Saya kan berhenti ngomong saya. Ada roh lewat. Itu alasannya kenapa saya minta video di-on-kan. Kalau semua hitam gelap, saya nggak ngerti ini internetnya stabil apa tidak. Nah, jadi yang akan menjadi perhatian, yang akan diselamatkan itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Sederhana saja. Yang punya kuasa untuk memasukkan orang ke surga siapa? Punya kuasa. Apa yang harus dilakukan? Ya ikuti dia. Begitu saja. Jadi Bapak Ibu sudah di langkah yang benar. Mengikuti pemilik surga. Mengikuti dia yang punya kuasa untuk menentukan orang layak masuk ke surga atau tidak. Tapi ikuti sungguh-sungguh. Mengikuti bagaimana? Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Ikuti. Tuhan Yesus menghendaki apa? Kerjakan. Dan seumur hidup, sepanjang hidup, terus percaya, melangkah bersama, hidup bersama dengan Yesus. Jadi begitu. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, pemahaman gereja makin lama makin berkembang. Tuhan Yesus belum datang, tapi sudah banyak orang yang mati. Dari generasi ke generasi sudah banyak orang yang meninggal, tapi Yesus belum juga datang. Bagaimana nasib mereka? Nah, dalam gereja Katolik kita percaya mereka yang meninggal sebelum Tuhan datang akan menghadapi pengadilan khusus. Orang yang mati tidak akan langsung ketemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan mengatakan surga. Satu. Yang kedua, surga tapi disucikan dulu. 3, nggak suka sama saya, ya udah jangan ke rumah saya. Kalau seumur hidup tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau mengikuti Yesus, ya jangan harap mau datang ke rumah Yesus. Udah begitu pemahamannya. Berikutnya, apa latar belakang agama orang seperti Cornelius pada umumnya di zaman itu? Dan kira-kira bagaimana kok bisa Cornelius berdoa kepada Allah orang Yahudi? Orang Roma ini erat dekat soal kepercayaan dengan orang Yunani. Mulai dengan Yunani, lalu banyak hal dari budaya agama Yunani itu diambil alih oleh orang Roma. Bahasa, iya. Bahasa Yunani dengan bahasa Latin ada banyak sekali kemiripan. Kemudian soal seni, patung klasik Yunani, patung klasik Romawi punya banyak kemiripan. Dewa-dewi Yunani juga dipercaya oleh orang-orang Roma, walaupun namanya
diganti, berbeda. Nah, silakan Bapak Ibu mengingat nama-nama planet. Nama-nama planet. Nama-nama planet itu kan banyak yang diambil dari nama pantheon atau dewa-dewi Romawi. Yang nomor satu harus diingat itu Jupiter. Kenapa kok Jupiter? Ini nama dewa, kalau dalam bahasa Yunani, Zeus. Dewa tertinggi. Jadi orang-orang Romawi itu adalah para penyembah dewa-dewi itu. Ada banyak dewa, banyak sekali. Tiap kota punya dewa. Bahkan Roma, kekaisaran Roma, itu pun dipandang sebagai dewa. Nah, bagaimana mereka kok bisa menjadi percaya kepada Allah yang disembah orang Yahudi? Begini, ambil contoh. Kalau Bapak Ibu mengamati dewa-dewi Yunani dan Romawi, Bapak Ibu akan bisa melihat dewa-dewi itu kelakuannya pada nggak benar. Contohnya. Bapak Ibu tahu dewa ini ya, Dionysius. Dewa, bukan santo. Dionysius. Nanti di Yunani itu namanya dewa Dionysius. Di Romawi, dewanya masih ada, tetapi namanya lain. Nah, Dionysius itu adalah dewa anggur. Nah, nggak usah berpikir yang jauh-jauh, kalau dewa anggur, ini pestanya gimana? Merayakan dewa anggur ini. Minum-minum. Bukan cuma minum kan? Minum sampai mabuk. Terus kalau urusannya dengan kemabukan, ini dekat-dekat dengan soal lain kan? Terus, dewa Zeus. Dewa punya istri, ngeliat perempuan manusia cakep, naksir, ambil. Nah, kalau ketemu dengan Hercules, Bapak udah langsung tahu kan, ini anak dari dewa Zeus, hasil hubungannya dengan manusia. Perhatikan tanda kutip kelakuan dewa-dewi seperti itu. Untuk orang-orang tertentu, kelakuan para dewa dan dewi itu memuakkan. Kalau membaca surat Roma, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana ibadah kepada dewa, dewi. Ini surat Roma ya. Kalau surat Roma jelas untuk orang Roma dan orang Roma melihat apa yang dilakukan oleh para penyembah berhala, penyembah dewa-dewi di Roma. Ibadat kepada dewa-dewi dilakukan juga dengan ibadah seksual. Ambil contoh-contoh ya. Silakan membuka surat Roma. Surat Roma bab 1. Ayat 23. Roma 1, 2, 3. Mereka menggantikan kemuliaan yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Kemudian apalagi? Burung, binatang berkaki 4, binatang-binatang yang menjalar. Allah diganti dengan patung dewa-dewi, dan patung dewa-dewi itu ada yang wujudnya seperti manusia, seperti binatang melata bahkan. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan seterusnya. Ini semua dilakukan dalam rangka ibadah kepada dewa-dewi. Nah,
Kalau mereka ini yang jijik, muak dengan moral yang seperti ini, lalu melihat Allah orang Israel, mereka senang. Kenapa kok senang? Allahnya cuma satu. Allah cuma satu, dan tidak pernah Allah Israel itu menunjukkan moralitas yang negatif seperti dewa-dewi Yunani. Apalagi orang-orang Yahudi itu ya, menunjukkan kualitas moral yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang sejaman mereka. Maksudnya, Bapak Ibu silahkan mengingat, untuk orang Yahudi, perkawinan yang sesungguhnya itu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Bapak Ibu bisa melihat di surat Roma tadi, persetubuhan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu biasa di dunia Romawi. Untuk orang Yahudi, yang kayak kita harusnya dilempari batu sampai mati. Nah, dari sisi monoteisme dan kemudian dari sisi moralitas, itu yang membuat banyak orang Yahudi, orang bukan Yahudi, tertarik untuk belajar dan mengikuti agama Yahudi. Nah, begitu ya. Udah habis, Pak ya? Baik, sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal tentang Roh Kudus yang menyertai kita. Peran roh ini seringkali tidak mendapatkan perhatian, ya, tidak mendapat perhatian. Kita menerima roh ketika menerima baptis, menerima roh ketika menerima penguatan, tapi seolah-olah roh itu tidak pernah mendapat perhatian kita. Dan kita lihat di dalam kisah ini tadi, roh memberikan bimbingan, tuntunan yang sangat jelas kepada Petrus. Apa yang disampaikan sebagai bimbingan diceritakan dalam wujud kata-kata. Ada orang yang nyari kamu, berangkat sama dia. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini, apakah mungkin kita mengalami hal yang seperti itu? Apakah mungkin roh memberikan bimbingan kepada kita dengan cara yang seperti itu? Jawabannya sudah jelas. Mungkin. Kenapa kok saya tidak mengalami seperti yang dialami Petrus? Yang salah rohnya atau sayanya? Nah, sekarang begini, roh itu tidak tampak, roh itu tidak kelihatan. Tetapi dayanya, kekuasaannya bisa dirasakan. Bagaimana kita bisa mengalami atau merasakannya? Jawabannya, yang harus dilatih bukan mata, bukan hidung, bukan tangan, bukan panca indera. Pernah mencium bau Roh Kudus? Nggak ada cerita begitu. Tetapi bagaimana roh itu bisa kita alami, bisa kita pahami geraknya. Masuk ke dalam batin, masuk ke dalam hati, dan membiasakan diri untuk sering bersama-sama dengan Allah. Lalu, nanti kita akan bisa mengalami, bukan, yang seringkali terjadi bukan begini loh, roh, tolong saya mau ke sana atau saya mau ke sini. Ya harusnya saya pilih yang mana. Yang kita lihat di dalam cerita ini tadi, dan dalam cerita-cerita yang lain, saya bahkan saya tidak menyadari ternyata roh menolong saya, ternyata roh membimbing saya. Sekarang begini, yang punya ide untuk membuat pertemuan online ini siapa? Bapak Ibu tolong mengingat di bulan Maret, April. Masih bisa mengingat waktu itu sudah gagah berani menyambut COVID atau mengalami ketakutan? Takut.
Saya nggak takut, saya nggak kemana-mana, saya di rumah terus. Untuk ketemu dengan orang, saya bisa menjaga diri dari mau ketemu dari jarak berapa, saya bisa. Tapi kemudian lihat, bagaimana dalam situasi yang seperti itu, orang punya ide untuk belajar tentang Tuhan, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, tanpa banyak alasan. Kalau dulu alasannya macet banyak kan ya? Dulu banyak alasan macet. Sekarang alasannya pasti bukan macet. Ada juga sih, masih ada juga yang macet sih. Macet pulsa. Alasannya kuota. Kuotanya. Nah, tolong melihat kembali Bapak Ibu ya. Tolong melihat kembali diri sendiri ketika Bapak Ibu mulai tergerak dari rasa takut, kemudian Bapak Ibu mulai belajar, gabung, dan mulai menikmati pembicaraan tentang Tuhan. Itu waktu Bapak Ibu di pertengahan Maret sudah kepikir yang kayak gini apa enggak? Belum, Pak. Di bulan Maret belum kepikir. April kosong, Mei. Terbayang atau enggak Bapak Ibu akan senang belajar dalam situasi yang seperti ini? Ada yang kurang, pasti ada yang kurang. Snacknya beda-beda, nggak senang. Snacknya beda-beda. Ya, snacknya kan beda-beda. Betul. Biasanya snacknya sama. Tapi lihat, kita bisa bertemu dari banyak tempat yang berbeda, ya kan? Bali. Tapi bisa bertemu, bisa belajar. Nah, kemudian kok bisa yang seperti ini? Sekali lagi, tolong amati. Yang menggerakkan, yang mendorong, yang membebaskan kita dari rasa takut. Dan walaupun kita mengalami ketakutan, itu tidak menghalangi kita untuk maju sebagai pengikut Yesus. Belum lagi kalau bicara tentang perayaan Ekaristi, tentang kerinduan untuk berdoa, silakan alami, silakan melihat kembali situasi itu. Sehingga Bapak Ibu, sepertinya saya bisa mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada Bapak Ibu waktu itu. Buka WA-mu. Ada link untuk belajar kitab suci. Jangan lupa siapkan kuota, gitu ya, tapi ya. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya membahasakan dengan bahasa konkret, tapi yang Bapak Ibu alami, yang kita alami, itu pembicaraan roh yang ada di dalam hati kita. Saya mengalami hal yang sama? Iya. Dan waktu itu, yang saya alami ya, saya di pertengahan, mulai kerja di rumah, itu saya memang menghabiskan waktu di rumah. Saya bekerja seperti orang apa? Saya bisa kerja dari pagi sampai siang, istirahat sore sampai malam, sampai tengah malam saya lakukan, dan kemudian saya bisa selesaikan satu buku. Satu buku yang isinya itu penjelasan tentang 50 perikop yang berisi ajaran Tuhan Yesus. Sudah jadi bukunya, cuma belum dicetak karena masih nunggu imprimatur. Yang lain mengalami takut, saya belum takut, tapi saya menikmati kegembiraan karena apa? Saya bebas dari macam-macam tugas dan kekhawatiran, kan? Lalu saya cuma dari rumah ke saung, di samping rumah, ke teras, begitu muter saja, tapi laptop mengikuti saya kemana-mana dan saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Di satu kesempatan bahkan saya mengambil komputer dari kantor. Komputer dari kantor saya bawa pulang karena laptop rusak, tapi saya bisa melakukan itu terus. Untung saya sudah selesaikan. Kenapa? Setelah itu mulai muncul ajakan, permintaan untuk ngajar. Nah, kalau sudah ada permintaan mengajar, nah, waktu untuk menulis sudah berkurang.
Sekali lagi, untung saya selesaikan. Nah, saya mengalami hal yang seperti itu, sederhana sekali kan. Orang akan mengatakan, ya kebetulan aja kamu suka. Iya, orang bisa mengatakan begitu. Tetapi kita masing-masing mengalami pengaruh, peran, kekuatan roh itu dengan cara yang berbeda-beda dalam situasi kita yang berbeda-beda. Tolong Bapak Ibu mengamati, melihat perubahan-perubahan, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sepanjang bulan Maret sampai September ini. Dan sekali lagi, yang tolong diamati adalah bagaimana roh membimbing kita masing-masing untuk hidup mengikuti kehendak Allah. Terima kasih, selamat malam. Baik. Terima kasih Pak Seto. Pak Seto. Ya, pokoknya Terima kasih Pak Seto. Ya, sama-sama. malam hari ini juga Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. hampir 90 Ya, sama-sama. Terima kasih. yang Terima kasih Pak Seto. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga. Pak Seto, terima kasih Ya. banyak. Thank you. Terima kasih panitia. Sampai minggu depan. Terima kasih semuanya. Pak Seto. Ya, terima kasih. Selamat malam. Pak Sunarto, thank you. Pak Yitno tutup dulu Salam dengan semua, terima kasih. Ya, kita berdoa dulu, Pak. Oh ya berdoa. dulu. Lupa. Belum tutup. Lupa. Belum berdoa udah pada pamit. Soalnya snacknya udah nunggu Pak Seto. Ya. Di meja makan masing-masing. Pak Yitno Macem-macem. Ya, Pak Yitno silakan Pak. Pak Suyitno. Baik Bu, baik Bapak. Mari sama-sama kita berdoa, doa penutup dari pertemuan kita ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami sepanjang pertemuan ini. Kami mohon ampun kalau kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan pikiran kami masing-masing. Juga kami mohon ampun atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pertemuan ini. Kami bersyukur atas hasil pertemuan yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil pertemuan ini. Demikian pula berkatilah semua saudara kami yang akan terlibat dalam pelaksanaan hasil pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa kesegaran dan pembaharuan bagi seluruh umat-Mu, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama. Dan kami terutama sekali berterima kasih kepada bimbingan Pak Seto yang secara setia mendampingi kami. Sehingga kami bisa menjadi semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas semua itu semakin bertakwa kepadamu. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa,